Hai guys, ada bersama Derby. Akhirnya mereka sudah mulai ketakutan guys. Ada yang bilang semoga Pak Jokowi tabayun. Ada yang mulai melembut. Tapi tetap demi gengsi ada juga yang sosok-sosok keras. Tapi bahasnya diatur ya supaya nggak tergiring untuk fitnah Pak Jokowi. Tapi dibungkam langsung sama Raymond Chin yang mengatakan kaum bodoh tolol. Langsung aja kita bahas di dia. Dua ya soal jasa ini. Oleh karena itu saya kira arus daripada keinginan publik untuk mengetahui kapan polemik ini akan selesai. Menurut saya, Bung Refli ya, soal jasa ini saya kira perlu kedua pihak tabayun. Perlu ada tabayun, baik Jokowi maupun kelompok-kelompok yang menginginkan kejelasan daripada ijazah Jokowi. Saya pikir jalur kekeluargaan melalui tabayun, ya kan? Melalui tabayun, dan saya kira juga ini adalah presiden bisa menjadi penengah jalan tengah, ya kan? Supaya ini jangan mengganggu stabilitas, kan? Karena ini merupakan juga isu yang gemuk, dan ini kalau dibiarkan terus menerus akan menjadi mengganggu stabilitas. Oleh karena itu saya kira saran saya, Bung Refli ya, perlu diambil langkah-langkah tabayun, baik posisi Jokowi maupun rekan-rekan yang melakukan gugatan itu. Ya, saya kira saran saya adalah segera adakan tabayun. Sejak Jokowi mengatakan akan memproses hukum. Sudah capek kami sebagai fans Jokowi terus dihina, dia diam saja. Sudah lama waktunya kami menunggu ini terjadi. Lalu pas ini terjadi, pas Jokowi siap akan menyatakan perang, kalau bilang tabayun, bangsat memang. Bangke emang. Gila aja tiba-tiba hanya karena takut di penjara, takut dilaporkan bilang tabayun. Fitnah itu kejam sekali kepada Pak Jokowi. Kalau Jokowi disebut sebagai pemilik jasa palsu sama dengan penipu berarti. Nah, narasi itu yang terus kalian bangunkan, Jokowi diam saja. Sekarang enggak, perang. Perang dengan apa? Dengan cara-cara yang elegan tentunya. Laporkan ke polisi. Dia kan polisi yang menyelidiki. Dia polisi yang akan membawa kasus ini sampai ke tingkat pengadilan. Ini permintaan untuk tabayun guys. Ya, yang kedua udah mulai melunak guys. Ini dia. Pendapat kuasa hukum Jokowi dan Jokowi katanya akan melakukan proses hukum terhadap minimal 3 orang tadi dan mungkin yang lain soal masalah tuduhan jasa palsu. Kira-kira apa iya seorang mantan presiden yang dipilih rakyat mau melaporkan rakyatnya? Saya juga nggak ngerti nih bagaimana. Iya, kalau melapor bagus juga satu ya, tapi yang kedua soal hukum itu ruang yang dari dulu ditunggu-tunggu. Si Padula ini belum tahu aja kalau datang ke polisi gimana nasib keluarganya. Itu kita sudah melakukan gugatan perdata. Kita sudah TPUA sudah melakukan pendampingan pidana, dan TPUA yang terakhir melaporkan pidana ke Barreskrim. Itu silakan Anda tinggal masukkan saja semuanya. Semua sudah ada frame-nya, frame hukum yang dibuat oleh TPUA. Jadi kalau dia menggugat, dia melaporkan, masuk dalam frame itu. Itu tiba depan rumah Pak Jokowi. Itu depan rumah Pak Jokowi pas masuk. Aku gak kuat, aku gak berani melihat wajahnya Pak Jokowi. Ini Fadila adalah mewakili kaum semuanya.
ciri-cirinya mirip banget ya. Ya pokoknya ya Padilla itu bagi aku ya jongosnya 3 orang itu. Yang lagi si Egy. Tapi coba dengarkan ini ya dari Raymond Chin. Sebenarnya pendukung mereka, tapi narasi yang dikeluarkan oleh Raymond Chin malah lebih cocok untuk para mereka ini. Dengar guys. I have a statement kayak orang bodoh itu salah satu orang yang paling berbahaya. Kenapa? Dia merugikan orang lain dan dia merugikan diri sendiri. Bahkan orang yang jahat dan pinter itu lebih nggak berbahaya daripada orang bodoh. Kenapa? Karena mereka bisa pakai lautan orang bodoh untuk do what they want. Orang bodohnya itu yang masalah. Bayangin kalau misalnya everyone is smart. Yeah. Dan ada orang jahat dan pinter. Yang lain bakal tahu dia jahat dan coba dibasmi. Okay. Tapi kalau mayoritas orang itu bodoh, mau ada orang jahat dan pinter, orang bodoh itu semuanya bakal dipakai gitu loh. Dan mereka jadi kayak pasukan yang nggak sadar bahwa mereka dipakai untuk kejahatan. And that's what's happening sebenarnya di Indonesia menurut gua. Salah satu biggest problem lah ya di Indonesia, karena nggak aware juga bahwa kita the victim of that biases tadi. Ya. Yep. Tapi selain bisnis Raymond nih ya, Raymond Chin, statementmu itu lebih tepat untuk gerombolan Fadila and the gang. Yes, kaum bodoh, orang-orang bodoh yang gampang dimanfaatkan kebodohannya untuk kepentingan elit. Siapakah elit ini? Orang-orang yang semasa jabatan Pak Jokowi mereka ditindas. Siapakah yang ditindas? Pimpinan-pimpinan HTI, pimpinan-pimpinan FPI. Ya mereka ini akhirnya ya kacung-kacungnya saja yang dimanfaatkan untuk maju kalian. Maju kalian. Kalau bisa rusuh kalian. Coba kita ikuti ya. Kita ikuti sekali lagi narasi mereka. Karena ini jarang-jarang saya untuk mendengarkan mereka secara full ya. Oke, kita coba pelan-pelan. Apakah hilangnya ketika beliau jadi wali kota? Apakah hilangnya ketika beliau jadi gubernur? Apakah hilangnya ketika beliau jadi presiden? Semuanya harus transparan karena soal ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah nasional bahkan mungkin mendunia. Anda mahasiswa luar negeri 20 tahun yang lalu kuliah di sini, 20 tahun kemudian anaknya datang karena ibunya atau bapaknya meninggal meminta data tuh arsip. Kita nggak punya, UGM nggak punya, nggak mungkin dong. Transparansi terhadap keterbukaan publik oleh game apakah UGM? Bang, lu kan yang curi serabi kemarin kan? Lu kan? Kok pede lu ngomong? Di mana muka lu yang kemarin lu ke Gap ngambil serabi sama ST? Sekarang lu malah tetap masih menghina Pak Jokowi? Di mana isi otak lu? Di mana muka lu? Masih berani nongol? Akan terbuka atau UGM malah justru melindungi yang namanya Joko Widodo. Joko Widodo yang serabinya ku curi, yang TS-nya ku minum. Siapa lagi nih? Si kembarannya si Ganjar nih. Coba ya. Oh, ini menarik ini. Coba kita dengarkan dulu. Si kembarnya si Ganjar, guys. Saat ini sebagai profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. 30 tahun? Nah, ngeri nih. kenapa tadi digeret ke sini hadir? Digeret? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Kalau terpanggil kok harus digeret Bapak ke situ? Ngomong jelas. Praktisi hukum 30 tahun loh. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawan ya, terus terang ya. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua,
karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Betul. Itu jalannya itu. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau Anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok, 10 kali pun akan mentok. Karena Anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Lemes lah semua. Nah, jadi sekarang biar tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan, kalau mungkin bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan. Saya pikir itu kalau saran saya. Buat lemes lo kau Pak Ganjar KW. Kalau itu buat lemes semuanya, mereka tuh pengen berjuang. Silakan laporkanlah biar pembuktian. Tapi disuruh, yaudah laporkan. Kalian yang melaporkan Pak Jokowi, tapi ingat akan mentok. Perjuangan yang sia-sia ini loh guys. Buat kalian yang masih pengen ijazah Jokowi ditampilkan, nah ini ada permintaan nih. Kalau misalkan video ini sampai viral, pengen banget nih didengar sama antek-antek yang gak suka sama Bapak Jokowi, yang mempermasalahkan perihal ijazah terus-terusan. Coba kalian tunjukin bukti ijazah S1 kalian beserta skripsi. Jangan lupa waktu bimbingan kan ada bukti tanda tangan. Nah itu juga harus ditunjukin. Ditambah setiap bab yang dapat revisi itu juga ditunjukin. Coretan mana aja itu ditunjukin semuanya. Jadi benar-benar valid ijazah kalian asli. Bisa gak? Nggak bisa kan? Ditambah ukuran badannya, fotonya harus tetap sama dan masih tetap muda. Atau enggak kalau misalkan fotonya seperti itu, mukanya juga harus sama seperti itu. Nggak boleh beda. Biar ngerasain yang namanya dituduh-tuduh terus. Coba buktiin bisa. Nah makanya saya minta kepada kalian semua, supaya fair kan. Bagi siapa yang mau mendemo Pak Jokowi untuk minta Pak Jokowi tampilkan ijazah asli, kalian semua ke media, bawa ijazah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon. Sebelum kalian meminta, kalian dulu yang menampilkan semua ijazah kalian. Nah, baru kalau bisa, baru kalian layak untuk demo. Ini baru sekedar layak doang ya. Bukan Jokowi akan menampilkan, itu haknya Jokowi. Tapi kalian kan yang menggugat. Nah, ini kan kalau kata Rocky Gerung tentang moralitas. Ya ini ya. Lu bagaimana lu menggugat seseorang, sementara lu nggak mau menampilkan ijazah lu. Kalau perihal Jokowi presiden itu masa lampau. Sekarang Jokowi adalah warga sipil biasa. Sama kayak kalian. Mau nggak kalian? Fair. Fair banget ini. Berani nggak kalian? Dimanfaatkan nanti ijazah kalian untuk pinjol. Ya nggak sih. Ya karena kalau misalnya para mafia untuk pakai ijazah Roy Suryo ke pinjol, maaf. Anda ditolak karena tagihan pinjol Anda sudah 2 miliar. Nah, Roy Suryo pinjol juga ternyata. Bercanda guys. Bercanda ya Bang Roy Suryo ya. Oke. Oke, kita akhiri video ini dengan ini guys. Ini pada ngapain sih segitunya ngurusin ijazahnya Jokowi? Oke, disclaimer dulu ya. Aku ini orang yang cukup sering untuk mengkritik kebijakannya Jokowi waktu Jokowi jadi presiden gitu ya. Nah, tapi menurutku tuh kayak nggak penting aja gitu loh. Sekarang ngurusin ijazahnya Jokowi sampai segitunya. Toh dia tuh juga bukan presiden lagi gitu. Dia tuh cuman pensiunan. Sampai berbondong-bondong demoin kampusnya. Sampai minta Jokowi nunjukin ijazahnya. Sampai kacamata loh itu dipermasalahin gitu loh. Ya aku jadi curiga, jangan-jangan ya semoga enggak. Tapi jangan-jangan ini
ini dimobilisasi sama satu dua pihak gitu. Maksudku gini loh, toh katakanlah misalkan memang Jokowi itu ijazahnya palsu gitu. Kita tuh tetap harus cari makan kan. Kita harus tetap kerja keras, kita tetap harus bayar pajak gitu loh. Gak ada yang berubah gitu loh. Kenapa sih kita gak fokus sama hidup kita dulu gitu, daripada ngurusin hal-hal kecil yang gak begitu berdampak gitu loh sama hidup kita. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Aku masih teringat yang kemarin, guys. Ibu-ibu ngomong, saya menderita selama Jokowi jadi pemimpin. Masih terngiang-ngiang di kepala saya ini loh, ya Tuhan. Baru Pak Sudarsono dengan gamblang mengatakan, lalu kalau kucing Anda melahirkan, dan mungkin harus dilengkapi ya, dan meninggal karena melahirkan, Pak Jokowi yang salah. Dan tujuan mereka untuk demo betul, itu untuk apa rupanya? Lantas, kalaupun ya, walaupun nggak mungkin, kalau jasa Jokowi palsu, lalu mereka akan dapat uang 10 miliar gitu dari pemerintah. Ya dari yang bayar mereka ya mungkin dapat, atau memang gara-gara itu. Berapa yang ditawarin untuk kalian? Berapa per kepala kalian dapat? Hitungannya gimana? Per kepala kah atau borongan? Oh iya betul, ini kayaknya kerja borongan ini. Oke, kita akan terus kawal. Sore nanti Dr. Tifa kita akan bahas bahwa dia kemungkinan bahkan harusnya dia kena 2 pelanggaran, jadi 2 hukuman yang akan ditanggung. Tentang Pak Jokowi juga. Nah kita bahas tuh di jam 6 atau jam 5 guys ya. Pantengin terus channel ini. Thank you, bye bye.